Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febiana dari kelas 3A Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya akan memaparkan mengenai evaluasi sediaan tablet. Sebelumnya, tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara tempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Evaluasi tablet. Evaluasi sediaan tablet bertujuan untuk mengetahui karakteristik serta kualitas dari tablet tersebut, baik dalam kerusakan yang sering menjadi hal yang tidak baik untuk terlihat konsumen. Hal ini menyebabkan sebelum terjun dalam pemasaran, obat yang diproduksi dalam industri harus melakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap obat tersebut. Evaluasi tablet diantaranya yang pertama ada uji keseragaman ukuran, yang kedua uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Untuk uji keseragaman ukuran, alat yang digunakan yaitu jangka sorong. Tujuannya untuk mengetahui keseragaman ukuran ketebalan yang nantinya berhubungan dengan kekerasan sediaan. Selain percetakan, perubahan ketebalan merupakan indikasi adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisi granul ke dalam die. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian. Prinsip dari uji keseragaman ukuran diambil 20 tablet secara acak lalu diukur diameter dan tebal masing-masing tablet. Syaratnya, tablet yang baik memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Pertama, geser sejauh ukuran tablet, kunci dan rapatkan scape-lock, lalu hitung garis yang sejajar antara skala Vernier dan juga skala Nonius. Selanjutnya, uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot menggunakan alat neraca analitik seperti pada gambar. Tujuannya sebagai salah satu indikator homogenitas pencampuran formula atau kandungan zat aktif yang sama sehingga efek yang dihasilkan pun akan seragam. Prinsipnya, pemeriksaan dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak dari tiap formula lalu ditimbang bobotnya satu per satu. Dihitung bobot rata-rata untuk satu tablet. Syaratnya, keseragaman bobot atau keseragaman kandungan terletak antara 85 hingga 115% dari yang tertera pada etiket, dan simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 6%. Siapkan neraca analitik, lalu masukkan kaca arloji dan timbangan di tara. Setelah itu, siapkan 10 tablet secara acak dan ditimbang. Kemudian, catat hasilnya. Setelah itu, timbang masing-masing tablet dan hitung persentase penyimpangan bobot tablet. Pada uji keseragaman bobot dapat dilihat pada tabel bahwa adanya penyimpangan bobot rata-rata yang dinyatakan dalam persen. Misalnya, pada 25 mg atau kurang, pada kolom A 15% dan kolom B 30%. Artinya, hasilnya tidak lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan lebih besar dari kolom A dan tidak boleh ada satu tablet pun yang mempunyai penyimpangan bobot lebih besar dari kolom B. Uji kekerasan. Alat yang digunakan adalah hardness tester. Tujuan dari uji kekerasan untuk mengetahui ketahanan sediaan tablet dalam menghadapi tekanan yang didapatkan baik ketika proses pengemasan, distribusi, ataupun ketika disimpan. Prinsip: masing-masing 20 tablet dari tiap batch diukur kekerasannya dengan alat pengukur kekerasan tablet. Syaratnya, tablet oral 4-8 kg, tablet hisap minimum 10 kg, maksimum 20 kg, dan tablet kunyah kurang lebih dari 3 kg. Alatnya ada yang manual dan ada yang otomatis. Ambil 10 tablet, lalu masukkan ke dalam alat hardness tester satu per satu, ditempatkan secara vertikal pada ujung alat hardness tester. Putar spiral sampai tablet pecah sempurna dan catat hasilnya.
Uji kerapuhan. Alat yang digunakan pada uji kerapuhan yaitu Friability Tester. Tujuannya untuk mengetahui ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami ketika tablet mengalami pengemasan, penyimpanan, dan atau pengiriman. Prinsip: menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam preabilator selama waktu tertentu. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet. Syarat: tablet dianggap rusak bila kerapuhan lebih dari 1%, dan bila kurang dari 0,8%, maka tablet tersebut baik. Ambil sampel tablet sebanyak 20 yang akan diuji, kemudian bersihkan tablet dan wadah yang digunakan, timbang 20 tablet tersebut. Lalu, tablet dimasukkan ke dalam piringan akrilik. Diputar sebanyak 100 putaran selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Kemudian keluarkan tablet dan bersihkan dari debu. Timbang kembali, hitung prestasi. Uji waktu hancur. Alat pada uji waktu hancur menggunakan disintegration tester. Tujuannya untuk melihat seberapa lama obat atau tablet bisa hancur di dalam tubuh atau saluran cerna yang ditandai dengan sediaan menjadi larut, terdispersi, atau menjadi lunak. Syaratnya: persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Untuk tablet salut gula dan salut non-enterik kurang dari 30 menit. Sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam dan harus segera hancur dalam medium basah. Setting alat dengan suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 28-32 rpm. Kemudian siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Dapat dilihat, jika tablet tidak hancur maka ulangi untuk 12 tablet dengan total pengujian adalah 18 tablet. Dari 18 tablet, hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak memenuhi persyaratan. Uji disolusi. Alat yang digunakan yaitu dissolution tester. Tujuan uji disolusi untuk mengetahui bioavailabilitas atau banyaknya zat aktif yang melarut dalam media pelarut untuk diabsorbasi. Prinsip dari uji disolusi yaitu jalankan alat pada laju kecepatan seperti yang tertera dalam monografi. Interpretasi: kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan yang diuji sesuai dengan tabel penerimaan. Lanjutkan pengujian sampai 3 tahap kecuali bila hasil pengujian memenuhi tahap spinal 1 atau spinal 2. Harga Q adalah jumlah zat aktif yang terlarut seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Dinyatakan dalam persentase kadar pada etiket. Angka 5% dan 15% dalam tabel adalah persentase kadar pada etiket. Dengan demikian mempunyai arti yang sama dengan Q. Setting alat pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume media sebesar 900 ml. Siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing tablet ke dalam labu disolusi dengan suhu 37 derajat Celcius. Pengadukan diatur pada kecepatan 50 rpm. Tiap waktu tertentu diambil sampel sebanyak 5 ml, kemudian dikembalikan sejumlah air dengan volume dan suhu yang sama ke dalam labu. Waktu pengambilan sampel adalah 5, 10, 20, 30, hingga 45 menit. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian masing-masing sampel dibaca absorbasinya menggunakan spektrofotometri. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.